Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan mensimulasikan apa itu deadlock dan juga cara mengatasi dari deadlock. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 21150610006 dari kelas PSTIB. Nah, sebelum kita masuk ke simulasi deadlock dengan menggunakan CPU simulator ini, saya akan menyinggung sedikit tentang deadlock. Nah, jadi apa sih deadlock itu? Jadi deadlock itu merupakan suatu keadaan di mana beberapa permintaan atau job dalam proses itu tidak dapat diproses atau dikerjakan karena mereka saling tunggu menunggu. Jadi misalkan terdapat di sini dapat P1 dan P2. Nah, P1 ini menunggu sumber daya dari P2, sedangkan P2 ini masih menggunakan sumber daya tersebut. Nah, karena saling tunggu-menunggu itu, maka permintaan tersebut tidak dapat diproses, sehingga menyebabkan sistem tidak dapat bekerja dengan baik atau bahkan proses tersebut tidak akan pernah dieksekusi oleh sistem. Nah, gimana sih cara mengatasi deadlock itu? Nah, jadi pada video ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengatasi deadlock dengan menggunakan beberapa cara yang ada, seperti deadlock prevent atau mencegah deadlock, kemudian ada yang namanya deadlock avoid atau menghindari deadlock dan sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan CPU simulator yang sudah saya gunakan pada video saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Seperti biasanya, kita akan masuk terlebih dahulu ke compiler, di mana di sini saya akan meng-file atau memasukkan kode program yang untuk contoh deadlock nantinya. Nah, di sini saya akan menggunakan 4 program yang sudah dibuat sebelumnya, di mana di sini ada P1, kemudian P2, P3, memasukkan program-program ini nantinya. Program ini akan digunakan atau dipraktekkan menjadi suatu program yang akan menjadi sistem yang akan mengalami deadlock. Nah, di sini saya sudah punya 4 program yang sudah saya load di dalam CPU simulator, di mana di sini ada program P1. Nah, ini ada resource ini merupakan sumber daya, di mana pada P1 ini sumber dayanya itu digunakan adalah sumber daya satu dan juga sumber daya kedua. Nah, kemudian di sini kita lihat pada program 2, menggunakan sumber dayanya juga 2, sama seperti P1 tadi. Kalau di program 2 ini, dia menggunakan sumber daya atau resource 2 dan juga resource 3. Nah, di sini adalah program 3, di mana pada program 3 ini resource-nya ada resource 3, atau menggunakan resource 3 dan juga menggunakan resource 4. Nah, sedangkan di D4, ini dia resource-nya menggunakan resource 4 dan juga resource 1. Nah, sebenarnya dari program ini kita bisa lihat ya, kalau di sini nanti bakal atau akan terjadi deadlock. Nah, gimana nih realnya atau benernya kita akan coba praktekkan langsung ya. Jadi sebelum kita praktekkan, kita harus mengcompile terlebih dahulu pada program ini. Nah, di sini saya akan mengcompile mulai dari program 1. Kita compile-nya agar nantinya bisa kita load in memory atau kita muat dalam memori CPU simulator ini. Nah, di sini saya akan mengcompile satu per satu. Nah, ini sedang mengcompile program 2. Kemudian kita akan mengcompile program 3. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah program 4. Di sini saya compile. Oke, karena semua sudah di-compile, maka sekarang kita langsung load in memory atau kita muat ke dalam memori dari CPU simulator. Nah, kita bisa klik load in memory ini ya. Nah, jika sukses, maka akan muncul pop-up code successfully loaded in memory, atau kode sudah berhasil dimuat atau di-load di memory. Itu semua ya kita load in memory, agar nantinya bisa kita masukkan ke dalam proses list atau dapat kita proses. Kemudian ada program 3, kita load in memory. Lalu yang terakhir, program 4, kita juga load in memory. Nah, jadi keempat memori tadi sudah berhasil ya. Nah, di sini kita lihat nih program listnya ada P1, P2, P3, dan P4. Baik, langsung saja kita masuk ke US simulatornya. Nah, di sini kan kita bisa lihat di program name-nya ada P1, P2, P3, dan P4. Nah, sekarang kita akan memasukkan proses program ini dalam ready proses, keempat program ini ya. Di sini kita create new process untuk P1. Nah, di sini sudah muncul. Lanjut, P2 juga kita create new process agar program-program ini masuk ke dalam ready process. Yang nantinya akan siap untuk kita jalankan kita running. Nah, ini ya. Di sini sudah ada 4, P1, P2, P3, dan P4. Jadi program ini sudah siap. Lalu di sini ada bit 4, 5, 6, 7. Yang nantinya akan kita lihat nomor bit ini di dalam proses analisis deadlock-nya ya nanti. Nah, di sini saya menggunakan round robin dengan waktunya 10 ticks.
Kemudian, nah ini CPU speed-nya kita pakai maksimum fast. Oke, semua udah. Nah, di sini kita akan start-nya. Start. Kemudian di sini kita akan view resources. Kita melihat resources-nya yang digunakan di sini. Di sini kita lihat ada 5. Tadi kita menggunakan resources 1, 2, 3, 4 ya. Di sini, nah kita lihat warnanya berubah-ubah. Jadi kalau hijau itu artinya available atau di resources itu ada, dapat digunakan. Kemudian yang kuning, tadi kan kuning nih, itu allocated only. Jadi dia hanya digunakan oleh satu program. Sedangkan kalau dia merah, itu dia allocated plus requested. Atau dia sedang digunakan oleh satu program dan dia juga di request atau diinginkan oleh program lainnya. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada tulisan warning process deadlock is detected. Nah, di sini dijelaskan bahwa proses ini sedang mengalami deadlock atau sudah terdeteksi adanya deadlock. Nah, kenapa sih kok bisa deadlock? Nah, kita lihat ya, di sini ini ada R1, R2, R3, dan R4, di mana R1 ini digunakan oleh 4. Nah, 4 ini maksudnya nih, program 1. Program 1 ini 4, kemudian requested by 7, atau dia tuh di request atau diminta oleh P4 nih. P4 ini kan ya pitnya 7. Berarti tadi si R1 atau resource 1 ini di request atau diminta oleh si program 4. Kemudian ada R2 atau resource 2 itu digunakan oleh 5 atau P2. P2 kan di sini 5 ya. P2 dan di request oleh 4. Itu P1. Jadi R2 ini sedang digunakan oleh R2 ini sedang digunakan oleh P2 dan dia juga di request oleh P1. Selanjutnya di sini ada R3 yang digunakan oleh P3. R3 digunakan oleh P3 dan dia sedang di request oleh P2. Begitu juga dengan R4 yang sedang digunakan oleh P4 atau proses 4 dan dia di request oleh proses 3. Nah, karena di request seperti ini atau dia diminta sedangkan sedang digunakan. Jadi kalau proses itu kan hanya bisa satu sumber data bisa digunakan oleh satu proses. Nah, jadi ketika proses itu sumber data tersebut sedang digunakan oleh suatu proses, maka proses lain yang menginginkan sumber data tersebut itu nggak bisa pakai gitu kan. Nah, sedangkan di sini R1 ini ingin menggunakan P1 ini ingin menggunakan resources 2, padahal resources 2 sedang dipakai. Nah, jadi dia menunggu kan. Nah, ini yang disebut proses tunggu menunggu. Nah, akibat dari saling tunggu menunggu antara P1, P2, P3, dan P4, jadi terjadilah si deadlock ini, seperti itu. Nah, gimana sih caranya biar kita nih bisa menghindari deadlock atau bagaimana cara mengatasi deadlock ini? Nah, jadi kalau di C++ Simulator ini, kita ada empat metode. Yang pertama ada prevent atau mencegah, ada recover atau memperbaiki. Kemudian ada avoid itu menghindari, dan detect itu mendeteksi. Nah, tapi pada video ini saya akan menjelaskan 3, yang prevent, recover, dan juga avoid. Nanti akan kita coba masing-masingnya. Namun untuk kasus yang ini, kita bisa melakukan release. Jadi release itu merupakan suatu sumber daya atau suatu keadaan di mana sumber daya itu dilepas oleh proses yang menggunakannya. Nih, misalkan di sini saya punya R1. R1 itu digunakan oleh P1 dan diminta oleh P2. Nah, misalkan sih saya rilis. Ketika saya mengklik rilis, maka R1 ini akan dilepaskan oleh si P1. Jadi kita klik rilis. Nah, dia digunakan oleh P2 kan, 7 ini. 7 ini P4, maaf, saya ulangi. 7 ini P4, jadi dipakai oleh si P4 ini. Nah, kemudian sedang diproses, itu R1 nih. Artinya allocated only atau sedang digunakan hanya oleh si P4. Nah, naik nih sekarang P3. Kemudian P3 ini menggunakan si R4 ini kan. Nah, gitu. Kemudian dia masih di allocated only oleh si P3 ini, di sini digunakan hanya si P3. Kemudian R3 digunakan oleh P2. Yang sini kan ada running prosesnya, bisa kita lihat yang sedang berjalan nih. Yang digunakan oleh R3. Nah, terus nanti R2 ini digunakan oleh si P1. Nah, ini ketika P1 sudah naik running proses, maka R2-nya berubah warna menjadi kuning, artinya allocated only, atau hanya digunakan oleh satu proses allocated only. Si P1 ini. Gitu. Nah, ketika sudah jauh semua, berarti proses semua sudah berjalan ya, tuh kosong. Untuk OS motornya sudah kosong, berarti semua proses sudah berhasil dijalankan. Nah, karena ini hijau semua, berarti tandanya semua resource yang ada di sini ini available atau tersedia. Bisa diartikan juga bahwa mereka sedang digunakan oleh suatu proses apapun. Nah, terus gimana sih cara kita memakai beberapa cara untuk mengatasi untuk mengatasi deadlock ini seperti prevent, recover, dan juga avoid? Nah, kita coba lagi.
kita masukkan lagi P1, P2, P3, dan P4 ke dalam ready process. Hampir sama angkanya dengan yang tadi, cuma nanti biasanya kita di sininya nih, di view resources. Ini udah semua ya, ini kan sudah semua masuk P1, P2, P3, dan P4. Nah, di views-nya ini, di view resources yang tadi, kita checklist. Misalkan di sini saya ingin menggunakan metode prevent yang disallow hold and wait. Jadi maksudnya disallow hold and wait ini dia tidak membiarkan terjadinya hold and wait atau hold and wait. Jadi suatu resource itu digunakan oleh satu program, misalkan ada R1 nih, R1 ini digunakan oleh P1 dan R2 digunakan oleh P2 karena R1 ini sedang digunakan oleh P1, tapi P1 ini merequest lagi ke R2 itu namanya hold and wait. Nah, di sini kita disallow, di sini kita checklist ya. Nah, apabila sudah di checklist, maka di sini kita close, kemudian kita start. Ini kita view lagi resource-nya, kita lihat prosesnya. Nih, dia disallow hold and wait. Jadi di sini dia nggak diperbolehkan. Tadi kan ada nih use by apa request kita mengaktifkan disallow hold and wait. Seperti itu nih. Jadi mereka bergantian menggunakannya dan satu resource itu digunakan oleh satu proses secara bergantian. Seperti itu nih. Jadi kita lihat ini P2 menggunakan, kemudian P3 jalan di running proses. Nah, di sini kita bisa lihat ya program deadlock is detected atau ada deadlock dalam program ini yang terdeteksi, sedangkan di sini tidak, yang menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Nanti kita close. Sekarang kita stop ya, kita stop. Nah, kita hapus semua. Ini kita remove. Ini kita kill. Sekarang kita coba ke cara yang selanjutnya itu disallow circular wait. Nah, di sini jangan lupa untuk hold and wait itu dihapus. Karena apabila kita memilih lebih dari satu cara, kemungkinan CPU smelternya akan error. Jadi bukannya dia malah bisa mengatasi deadlock, tapi malah error dan tidak bisa mengatasi deadlock tersebut. Sini misalkan saya masukkan lagi create prosesnya ada P1, kemudian P2, lalu ada P3 dan P4. Nah, ini kita kill. Sini udah kita kill tadi. Sudah di kill, kemudian view resources udah di selalu circular wait. Di sini kita langsung start, kita start. Nah, kita lihat resourcesnya. Di sini ada kuning, ini artinya dia allocated only C4, 5, 6. Allocated C8, dialokasikan juga di request oleh program lainnya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa meskipun kita menggunakan metode prevent yang disallow circular wait, tapi masih terjadi deadlock pada proses-proses yang ada. Nah, kenapa ya kok bisa seperti itu? Nah, jadi kenapa pada program ini atau pada percobaan kita kali ini untuk disallow circular wait-nya masih deadlock, itu karena setiap program kita tadi, coba kita lihat program kita ya. Programnya ini di compiler. Nah, di sini kita membuat secara tidak langsung kita membuat antara P1, P2, P3, P4-nya ada membuat suatu rantai sirkular atau di mana P1 sedang menggunakan satu, dia merequest 2. Sedangkan resources 2 ini digunakan oleh P2. Begitu seterusnya sampai P4 yang sedang menggunakan R4, tetapi dia juga merequest R1. Nah, itu kan membentuk suatu rantai sirkular. Nah, karena itu, makanya dia nggak akan bisa diatasi oleh si circular wait ini. Karena dalam programnya memang ada circular wait-nya gitu. Nah, gimana sih caranya? Ya, kita harus memutus circular wait-nya ya dengan merilis resources yang digunakan oleh yang lain, kita lepaskan agar bisa digunakan oleh program lainnya secara bergantian gitu. Nah, nanti apabila sudah dirilis, maka akan masuk satu persatu nih, dia akan langsung naikkan. Karena tadi kita merilis atau kita melepaskan R3 dari si P3. Nah, kemudian satu-satu mereka memproses, nih, P1 sedang masuk dalam dari proses. Kemudian sekarang P4 yang menggunakan R1, di sini R1-nya kuning, allocated only, atau artinya sudah digunakan hanya oleh si P4. Nah, kemudian nanti si P3 ini menggunakan R4 ini. Nah, dia berubah jadi allocated only si P3 ini. Nah, jadi seperti itu, kenapa tidak bisa dibilang circular wait, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, karena memang dalam program yang tadi saya masukkan atau saya gunakan dalam percobaan ini, dia memang membentuk suatu circular. Jadi karena kita sudah membentuk circular, ya kita nggak bisa disallow kan.
Nah, seperti itu. Jadi, untuk mengatasinya ya kita harus merilis atau melepaskan salah satu resource yang digunakan. Nah, itu merupakan salah satu cara agar untuk salah satu cara untuk melepaskan atau memutus circular weight ini. Baik, kita akan coba untuk cara lainnya. Di sini ada use total ordering. Coba ya apa ini use total ordering. Apakah dia berhasil? Terus kita masukkan aja seperti di awal tadi P1, P2, P3, dan P4-nya ke dalam ready process agar dapat digunakan. Oke, jangan lupa kita pasti lagi view resource-nya sudah yang use total ordering. Ini kita langsung coba start aja view resources. Nah, di sini kita bisa lihat proses. Nah, di sini di dalam deadlock proses berarti tidak terdeteksi ada deadlock ya. Jadi ya ini. Kita coba lihat layar yang ini aja kalau gitu. Jadi di sini masih allocate only, jadi mereka masing-masing menggunakan. Nah, di sini sudah muncul merah nih, karena di request oleh si 6. Jadi R4 ini di request oleh P3, padahal R4 itu digunakan oleh P4. Baik, kita lihat lagi. Untuk program P4 ini masih di running process. Oh, sudah turun ke ready process. P3 ini dia menunggu si R4 ini. Makanya dia di waiting atau dia menunggu karena dia nggak bisa jalan. Kenapa nggak bisa jalan? Itu karena dia itu sudah memegang R3 atau sudah menggunakan sumber daya R3 ini, tapi dia masih merequest atau meminta si R4 yang padahal sedang digunakan P4. Nah, karena dia sedang merequest itu, maka dia nggak bisa jalan kan. Dia menunggu si R4 ini sampai dirilis atau dilepaskan oleh P4. Nah, di sini R1. Nah, baru masuk P3 karena si R4-nya sudah dilepaskan oleh P4 tadi. Dan P4 sudah selesai memproses, jadi si P3 ini baru masuk. Ini dia menggunakan dua kan tadi terlihat kuningnya ada dua. R3 dan R4 dalam posisi kuning artinya dia sedang digunakan oleh si P3 tadi. Nah, karena sudah selesai programnya, tidak ada yang saling tunggu-menunggu, maka semua resource ini sudah tersedia atau sudah dilepaskan. Jadi untuk use total ordering tadi bisa ya, bisa digunakan. Selanjutnya ada recover. Recovernya ada yang pertama ada abort process atau mengasih proses ini. Coba kita cek apakah bisa. Untuk metode recover yang abort process ini kita gunakan pada percobaan kita yang ini. Nah, kita masukin lagi aja. Terus P2, P3, dan P4-nya ke dalam ready process. Nah, ini sudah masuk semua, kemudian kita view resources. Di sini kita sudah mengklik, udah milih ya yang abort processes. Oke, sekarang kita langsung start aja, kemudian kita view resources-nya. Nah, terus sini kita bisa lihat untuk masing-masing dokumen. Nah, ini kita lihat nih, ada yang merah. Wih, merah semua. Nah, tapi langsung kuning. Oh, nih, warning proses deadlock is detected. Wah, berarti terdeteksi nih. Yang mana nih yang bikin terdeteksi? Nah, ini. Si P1 loh hilang. Jadi si P1 tadi, dia merequest R4 ternyata ya, teman-teman. Jadi dia merequest si R4, padahal R4 ini digunakan oleh si P4. Jadi program 4 kan menggunakan resource 4 ya. Tapi dia, si P1 ini minta, gitu. Jadi otomatis R1 dan R4 ini merah kan, ya, karena saling-saling diminta. Menjawabkan deadlock. Nah, tapi karena terus berjalan, atau karena R2 dan R3-nya tidak deadlock, sehingga pada akhirnya ketika R2 dan R3 dilepaskan, maka R4 dapat berjalan, R4 berjalan, kemudian R4 selesai, atau P4-nya selesai dengan R4 dilepaskan, dirilis, dan digunakan nanti oleh si P1 ini, gitu ya. Nah, karena sudah bergantian seperti itu, jadi semua proses berhasil dijalankan. Seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada ya semua R1, R2, R3, R4-nya hijau. Menandakan sudah available atau tidak digunakan oleh suatu proses apapun. Oke, next di sini kita bisa lihat ada yang namanya preempt resources. Jadi kalau dari artinya preemptive, preemptable tuh jadi suatu resource itu tidak boleh atau tidak bisa diambil secara paksa oleh program lainnya ketika resource tersebut digunakan oleh satu program. Misalkan nih, program 1 sedang menggunakan resource 1 atau R1. Tetapi program 2 ini ingin memakai, program 4 yang tadi ya, program 4 ini ingin memakai si R1. Nah, dia nggak bisa mengambil secara paksa, jadi dia harus menunggu si R1 ini sampai selesai. Nah, jadi di sini satu metodenya ada preempt resources. Coba kita simulasikan apakah berhasil. Sama lagi seperti tadi, kita masukkan programnya ke dalam ready process secara satu persatu. Dari P1, P2, P3, sampai P4.
Nah, di sini sudah masuk semua ya. Sudah kita pastikan semua sudah cocok untuk pengaturannya atau settingnya. Di sini juga kita akan mencoba yang recover, VM resources, sudah kita checklist. Oke, close. Coba kita langsung start. Nah, di sini kita view resources. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi R1 digunakan oleh P1, R2 digunakan oleh P2, dan seterusnya. Nah, di sini mulai merah. Nah, di sini terlihat proses deadlock is detected. Karena mereka saling menunggu atau saling berebut. Istilahnya saling rebutan ya, istilahnya saling rebutan resources. Nah, tapi karena tadi R2 masih di allocated only kan, dia hanya digunakan satu, kemudian dia lepas, selesai nih program 2 menggunakan R2, dia lepas, maka semua langsung berjalan lagi gitu, nggak ada yang tunggu-tungguan. Kemudian, nah lanjut nih dari ke R4 sudah dilepas tadi ya oleh P4 dan digunakan oleh 6 isi P3 nih. 3 ini masih dia merah. Nah, berubah sekarang jadi kuning. Yang artinya dia hanya digunakan oleh satu oleh si P2 yang tadinya dia lagi dipakai P3. Tapi karena P3 dia udah dapat asupan dari R4 ini, nah masuk dia ke sini kan. Nah, dia menggunakan R3 dan R4, selesai proses dia lepas, pakailah sekarang R3 ini oleh si P2 ini, oleh si P2 yang tadi. Sehingga yang tadinya kita lihat merah-merah semuanya deadlock, karena saling melepaskan, saling merelakan gitu kan. Nah, dia pada akhirnya bisa menghindari atau mengatasi si deadlock tersebut. Jadi preempt resource ini bisa kita gunakan pada program yang saya gunakan pada percobaan kali ini. Oke, sekarang kita coba cara yang terakhir, yaitu avoid, deadlock avoid. Jadi di sini menghindari deadlock. Kita klik enable. Coba kita cek ini bisa nggak sih untuk avoid ini menghindari atau mengatasi deadlock pada program P1, P2, P3, dan P4. Oke, ini sudah semua P1, P2, P3, P4. Udah masuk ke ready proses, kemudian kita pastikan lagi di sini. Nah, ini nih, metodenya avoid yang di checklist. Udah, sudah sesuai, berarti kita langsung start aja. Nah, di sini kita lihat lagi resources-nya bagaimana. Nah, di sini R1 dan R4 ya. Kemudian R2 sudah digunakan oleh P2, R3 sudah digunakan oleh P3, dan sudah mulai berebut menggunakan apa yang tadi namanya? Menggunakan resource. Nah, kita tunggu dulu apakah deadlock ini akan terus ada gitu, apakah tidak bisa diatasi. Jadi dalam menggunakan simulasi ini, dalam US Simulator atau CPU Simulator khususnya, apabila muncul nih deadlock seperti ini, jangan langsung bersimpulan bahwa ini program ini adalah deadlock. Jadi kita harus tetap menunggu sampai nanti mungkin beberapa saat kita melihat apakah deadlock ini masih, berarti memang dia tidak dapat mengatasi deadlock. Tapi apabila tidak, berarti memang dia butuh proses untuk melakukan caranya untuk mengatasi si deadlock ini. Sampai kita lihat masih dengan kasus yang sama, si P1 ini sedang menggunakan R1, tapi dia sudah di-request atau diminta oleh P4. Jadi P4 ini yang harusnya dia berjalan, dia harus nunggu dulu nih, makanya dia merah semua. Gitu ya. Kemudian R2 juga gitu, sama. Lalu R3 dan R4 juga sama, masih direbutkan oleh proses-proses ini. Nah, karena tadi kita sudah tunggu, sepertinya memang ini deadlock ya. Jadi, dia tidak bisa, avoid-nya tidak bisa digunakan untuk mengatasi deadlock pada kasus ini, karena masih sama kasusnya dengan yang tadi, yang pertama kali kita coba, bahwa R1, R2, R3, dan R4 ini sedang digunakan oleh masing-masing program, tapi dia sudah diminta oleh program lainnya. Nah, bagaimana berarti ini cara untuk mengatasinya? Tetap seperti cara yang pertama tadi juga, kita harus merilis atau melepaskan salah satu sumber daya, sehingga nantinya sumber daya tersebut bisa digunakan oleh sumber daya yang merequest-nya. Nah, setelah selesai, berarti akan melepas dua-duanya, nggak bisa digunakan oleh yang lain. Misalkan, di sini saya merilis atau melepaskan R2 dari P2. Nah, jadi nanti R2 ini akan digunakan oleh R1. Nah, karena di sini sudah bisa, dia sudah 2 kan, dia kan butuh program di P1 nih. P1 ini butuh resource 2, R1 dan R2. Nah, karena R2-nya dilepas, maka R1-nya nih, P1-nya naik ke proses, dan dia akan memproses dengan menggunakan 2 resource, R1 dan R2. Untuk R2-nya, untuk P2-nya dia masih ya di waiting processes. Nah, sini terus naik. Jadi kan R1, ini dia udah dapat dilepas.
Set. Nanti ini akan dipakai, R1 ini sedang dipakai oleh si P4, B juga dengan R4. Nah, karena tadi sudah dirilis, dilepaskan, berarti kan bisa berjalan ya. Nah, ini langsung berubah. Dan jadinya R3 dan R4 dilakukan oleh P3. Sehingga dia akan berjalan, prosesnya itu berjalan gitu. Nih, P2. Selanjutnya ada P2 yang menggunakan R3. Prosesnya berjalan dan tidak terjadi deadlock. Karena setiap proses mendapatkan resources yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, berarti ini sudah berhasil diatasi deadlock-nya dengan merilis salah satu resources yang digunakan oleh proses dalam sistem ini. Nah, jadi kita sudah mencoba ya, kita sudah mencoba semua cara yang ada pada US Simulator ini, entah itu cara yang prevent, recover, dan juga avoid. Dan dapat kita simpulkan bahwa dari semua cara yang ada untuk mengatasi deadlock ini, terdapat dua cara yang gagal atau tidak dapat mengatasi deadlock. Yang pertama ada tadi disallow circular wait, dan juga ada yang avoid. Nah, jadi untuk mengatasinya ya kita harus merilis atau melepaskan salah satu resource yang sedang digunakan. Tuh, kalau apabila kita menggunakan disallow circular dan juga avoid ini, kita harus merilis salah satunya sehingga program yang resource yang dirilis itu bisa dibilang oleh program yang request-nya. Nah, karena program yang request-nya itu sudah berhasil mendapatkan dua resource, dia akan berproses, dan setelah prosesnya selesai, dia akan melepaskan dua proses tersebut, dan proses-proses itu bisa digunakan oleh proses-proses lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, baik, itu adalah penjelasan untuk simulatornya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk simulasi kita pada video kali ini, yaitu tentang deadlock dan juga cara mengatasi deadlock. Untuk materi selanjutnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai cara lain yang dapat kita gunakan untuk mengatasi deadlock ini. Cara ini nih dikenal dengan nama algoritma Banker. Nah, apa sih algoritma Banker itu? Baik, materi selanjutnya itu mengenai materi algoritma Banker. Nah, jadi apa sih algoritma Banker itu? Nah, algoritma Banker ini pertama kali dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra dan merupakan sebuah strategi untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma Banker karena memodelkan banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Algoritma ini mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permintaan sumber daya oleh proses. Ketika sebuah proses meminta sumber daya, maka permintaan tersebut harus diperiksa oleh bankir. Nah, jadi secara singkat, algoritma banker ini mengadopsi dari kasus yang ada pada bank-bank saat mereka menghadapi nasabah yang ingin melakukan kredit. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di mana bank itu memiliki hak untuk menentukan apakah nasabah tersebut permohonan kreditnya disetujui atau ditunda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini kita akan mencoba mempelajari tentang contoh kasusnya. Jadi, di sini saya memiliki contoh kasus, yaitu mengenai permohonan kredit pada bank, di mana saya memiliki dua buah objek, yaitu nasabah dan juga resource. Nah, nasabah ini merupakan orang yang ingin melakukan kredit, dan resource ini merupakan sumbernya. Untuk di kasus ini, saya memisahkan sumber ini berdasarkan jenis mata uangnya. Jadi, nasabah ini dapat melakukan kredit atau peminjaman uang berdasarkan 3 jenis mata uang, yaitu dolar sebagai resource 1 atau R1, lalu rupiah sebagai resource 2 atau R2, dan euro sebagai resource 3 atau R3. Kemudian di sini saya juga menggunakan pemodelan tabel, sehingga saya akan memakai atau menggunakan kolom allocated yang akan digunakan untuk menunjukkan jumlah uang yang sudah dipinjam dalam satuan juta. Jadi allocated ini nantinya menunjukkan jumlah uang yang sudah dipinjam oleh si nasabah. Kemudian ada yang namanya max. Jadi untuk kolom max ini menggambarkan jumlah uang maksimal yang dapat dipinjam dengan menggunakan satuan juta. Lalu ada kolom need yang menggambarkan jumlah uang yang akan dipinjam nasabah dengan satuannya juta. Kemudian ada kolom available yang menunjukkan jumlah uang yang tersedia atau saldo yang tersedia pada bank. Baik, selanjutnya, jadi diketahui jumlah yang dapat dipinjamkan oleh bank dalam satuan juta itu untuk dolarnya ada 9 juta, lalu rupiahnya ada 10 juta, dan euronya ada 5 juta. Nah, jumlah yang dapat dipinjamkan ini bisa dibilang saldo maksimum yang dimiliki oleh bank yang dapat dikredit atau dipinjam oleh nasabahnya.
Nah, di sini langsung nanti kita masuk ke pemodelannya. Jadi di sini saya punya 3 nasabah, yaitu Andi, Yova, dan Mark yang sudah melakukan kredit sebelumnya pada bank ini. Nah, di sini terdapat kolom allocated, di mana kolom allocated ini menggambarkan jumlah uang yang sudah dipinjam oleh ketiga nasabah ini. Nah, di sini dapat kita lihat, misalkan si Andi sudah meminjam sebanyak 2 juta dolar, kemudian 0 rupiah, dan 1 juta euro. Sedangkan Yova sudah meminjam 1 juta dolar, 1 juta rupiah, dan 0 euro, dan Mark itu sudah meminjam 0 dolar, 3 juta rupiah, dan juga 0 euro. Nah, di sini juga ada kolom max. Kolom max adalah jumlah maksimum yang dapat dipinjam oleh, jumlah maksimum uang yang dapat dipinjam atau dikreditkan oleh nasabah ini. Misalkan si Andi hanya maksimumnya untuk dolar dia 7 juta, lalu rupiahnya 5 juta, euronya 3 juta. Dan begitu pula dengan Yova dan juga Mark. Nah, kemudian di sini ada tabel atau kolom NIT. Kolom NIT ini menggambarkan jumlah uang yang akan dikreditkan atau dipinjam lagi oleh ketiga nasabah ini. Nah, jadi setelah mereka mengalokasikan 3 resource atau 3 mata uang ini, dia ingin meminjam lagi atau meminta request resource lagi sebanyak yang ada dalam tabel ini. Misalkan si Andi ingin request 3 juta dolar lagi, kemudian 5 juta rupiah, dan juga 5 juta euro. Kemudian Yova, dia ingin request 1 juta rupiah dan juga 2 juta euro, sedangkan Mark ingin request 4 juta rupiah, 4 juta dolar, 1 juta rupiah, dan juga 1 juta euro. Nah, selanjutnya di sini juga ada kolom available yang menggambarkan mata uang yang tersedia atau jumlah mata uang yang tersedia yang dapat dipinjamkan kepada ketiga nasabah ini. Nah, langsung saja kita hitung. Jadi untuk available ini didapatkan dari jumlah uang yang dapat dipinjamkan. Ini dikurangi dengan allocated. Jadi misalkan di sini saya di bank Lana sendiri sudah dipakai sebanyak 3 juta ya dari si Andi dan juga Yova. Jadi kita kurangi 9 dikurangi 3 itu adalah 6. Kemudian untuk rupiah sendiri di sini sudah dipakai sebanyak 4 juta dan untuk jumlah yang dapat dipinjamkan adalah 10 juta, maka 10 kurangi 4 adalah 6 juta rupiah untuk yang tersedia. Dan untuk euronya di sini dapat kita lihat bahwa sudah digunakan 1 juta euro dari totalnya 5 juta, sehingga yang tersisa atau yang available adalah 4 juta. Nah, di sini langsung saja kita proses. Jadi dari kolom nasabah ini bisa kita lihat ya bahwa Andi ini sebagai P1, kemudian Yova ini sebagai P. Nah, dimulai dari P1 dulu. Jadi di sini si Andi ingin meminjam sebanyak 3 juta dolar dan yang available adalah 6 juta. Berarti karena 3 kurang dari 6 atau NIT yang kurang dari available, maka permintaan Andi pada resource 1 yaitu mata uang dolar ini disetujui. Sehingga yang tersedia untuk proses selanjutnya itu adalah 6 dikurangi 3 yaitu 3. Ditambah dengan jumlah alokasi yang dikembalikan lagi ke kolom available. Nah, jadi ketika disetujui permintaannya, maka si Andi ini harus secara tidak langsung harus membayar terlebih dahulu kreditnya gitu, kurang lebih seperti itu ya. Atau dalam proses berarti proses ini harus melepaskan terlebih dahulu resource yang di hold atau yang dipegangnya untuk mendapatkan resource baru. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita tambahkan dulu 6 ditambah 2 adalah 8, kemudian dikurangi 3 adalah 5. Berarti di sini adalah 5 dolar yang available. Kemudian untuk rupiahnya di sini ada 6 juta yang tersedia, kemudian yang dibutuhkan adalah 5 juta. Nah, berarti kita kurangi aja. 6 dikurangi 5 adalah 4. Ditambah dengan di sini 0 yang dipakai. Berarti tambah 0 ya, pertambangan 1 tambah 0, maaf. Ini kan 6 kurangi 5, 1 ya. 1 tambah 0, 1. Berarti ini 1. Kemudian untuk euronya, di sini si Andi dia membutuhkan 1 juta euro. Dan di sini ada 4 juta. Berarti karena dia nitnya kurang dari available, maka disetujui. Sehingga di sini 4 dikurangi 1 adalah 3. Kemudian si Andi melepaskan 1 juta euro yang dia pinjam menjadi 4 dikurangi 1 ditambah 1 adalah 4. Seperti ini. Nah, kemudian karena si P1, P2, dan P3 ini sudah disetujui, maka kita langsung berlanjut ke P4. Nah, di sini P4 adalah si Mark. P3 maaf, P3 adalah si Mark. Nah, di mana Mark ini ingin meminjam sebanyak 4 juta dolar, 1 juta rupiah, dan juga 1 juta euro. Nah, di sini kita lihat ya bahwa available 5 juta dolar, dan ini ingin meminjam 4, berarti sisa 1 dolar ya, sisa 1 dolar, dan di sini dia tidak meminjam.
maka tetap nilainya adalah $1 juta yang tersedia. Kemudian di sini dia membutuhkan Rp1 juta dan yang tersedia Rp1 juta. Berarti karena sama dengan atau saldonya mencukupi, saldo bank yang mencukupi untuk memenuhi kreditasi Mark, berarti nanti dia 1 dikurangi 1 adalah 0, kemudian ditambahkan Rp3 juta yang dialokasikan pada Mark, yang dia lepaskan setelah dia menerima alokasi resource rupiah yang baru. Berarti 1, karena dia butuh 1 dikurangi 1, yang ada available ini, adalah 0 ditambahkan dengan 3 menjadi 3 ya. 3. Nah, kemudian di sini euro, untuk mata uang euro sendiri dia membutuhkan 1 juta, berarti karena 1 kurang 4 disetujui ya. Jadi 3, sisanya 3. Nah, di sini dia tidak meminjam, berarti tidak ada yang perlu dilepaskan ya dari resource euro, berarti 4 dikurangi 1 saja adalah 3. Nah, berarti yang tersisa adalah sebanyak 133 ya dari proses tadi, di mana setiap prosesnya ini sudah disetujui oleh si banknya, atau nasabah ini sudah disetujui oleh si banknya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah contoh simulasi dari algoritma Banker, di mana di sini harus kita tekankan bahwa agar disetujui permintaan dari nasabah atau permintaan dari proses dalam request sebuah resource, itu yang pertama adalah bahwa kita harus memastikan untuk nilai need-nya itu kurang dari available. Jadi apa yang dibutuhkan oleh si proses, berapa yang dibutuhkan oleh si proses itu harus kurang dari atau sama dengan jumlah yang ada pada sistem atau ada pada CPU ya, seperti itu. Nah, apabila dia kasusnya lebih dari yang dibutuhkan lebih dari available, maka proses tersebut harus ditunda terlebih dahulu dan sistem akan menjalankan proses setelahnya. Seperti itu. Nah, untuk algoritma Banker ini bisa digunakan untuk mengatasi deadlock. Jadi, dia akan menentukan terlebih dahulu mana deadlock yang disetujui permintaannya, sehingga dia tidak akan perlu untuk melakukan proses tunggu-menunggu. Jadi, nggak akan ada tunggu-menunggu, karena dengan menggunakan algoritma Banker ini, sistem akan menentukan sendiri mana yang akan diberikan resource dan mana yang tidak atau ditunda dulu pemberian resource-nya, seperti itu. Baik, mungkin sekian dapat saya sampaikan. Di sini saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan selama presentasi. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi mengenai materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya persilakan untuk berdiskusi di kolom komentar. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.